Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Di hari Minggu keempat sesudah Epifania, di dalam ibadah ini, kita akan bersyukur atas ulang tahun ke-38 Persekutuan Teruna GPIB. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan perayaan dan pengucapan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Pemberitaan firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Roberto J. Mwage. Ungkapan situasi. Kemurahan dan kasih Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia nyata kepada manusia. Dia menyelamatkan bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya serta pembaharuan yang terus-menerus dikerjakan oleh Roh Kudus, yang telah dilimpahkan-Nya bagi kita, umat manusia. Dalam kerendahan hati, Allah yang penuh kasih telah meninggalkan kemuliaan sorga untuk menjadi serupa dengan manusia di dalam Yesus Kristus. Dengan penuh kesabaran, Allah menuntun dan menolong kita untuk menata persekutuan serta menyiapkan generasi yang melakukan kebenaran oleh karena namanya. Kuasa-Nya menggerakkan hidup kita untuk melakukan misinya, yaitu mengasihi setiap makhluk ciptaan-Nya dari dahulu hingga sekarang selama 38 tahun. Jemaat, mari berdiri menghadap Tuhan, menghadap Allah, ya kasih setianya tidak berkesudahan. Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadirat-Nya. Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan tata-Nya. Dalam kekudusan dan kebenaran, sujudlah kepada-Nya. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Bukalah hatimu, minta Roh Kudus menerangi jiwamu. Buanglah semua angku dan sombong dan mengaku dosamu. Terimalah anugerah rahmat dan kasih dari Yesus Tuhanmu. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya.
Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertama Korintus pasal 13 ayat 3, nats pembimbing kita dalam ibadah minggu saat ini memberitakan, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Jemaat, terimalah salam kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Mari bernyanyi sertaku, nyaringkan haleluya, amin. Mari bersoraklah, muliakanlah Tuhanmu. Mari berdoa sertaku, yakinlah Tuhan Yesus hadir. Dia selamanya sumber kurnia, pujilah. Pujilah atas karyanya, pujilah Dia yang menang, Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Pujilah, mari gembira sertaku, kitalah anak-anak Allah dan ahli warisnya dalam putranya. Pujilah. Jemaat dipersilakan duduk. Doa hari ini. Allah yang setia memelihara persekutuan kami. Kami bersyukur untuk para teruna yang selalu hadir dan bersekutu di persekutuan teruna. Namun kami sadar bahwa seringkali kami kurang di dalam pengajaran, sehingga teruna-teruna lebih sering menghabiskan waktu untuk melihat selebtik, selebgram, dan YouTuber daripada membaca firman-Mu. Ketika dunia membutuhkan kami malah lebih sibuk menghabiskan waktu dengan memposting kebaikan di dunia maya, bukan melakukan kebaikan di dunia nyata. Kami memohon kepada Roh Ilahi yang berkuasa mengampuni dan membaharui kami. Ajar kami sebagai buzzer-buzzer Allah dan influencer di media sosial untuk mengajak orang lain melakukan kebaikan demi kemuliaan-Mu. Ya Allah, Engkau telah mempercayakan teruna untuk kami layani. Ajar kami untuk sungguh menghadirkan Allah di dalam pelayanan kami, bukan sekedar memuaskan diri sendiri. Mampukan kami menjadikan Engkau, ya Kristus, sebagai pusat dari seluruh ibadah kami, meninggalkan segala ambisi dan kesombongan kami, dan menganggap orang lain lebih utama dari diri kami. Ya Allah, ampuni kami karena kami sering menuntut perhatian atas segala pelayanan kami dan menginginkan panggung untuk memegahkan diri, bahkan menjadikan diri kami aktor, bukan seorang hamba yang rendah hati. Ya Allah yang rahmani, inilah kami sebagai orang-orang yang telah ditebus. Kami siap diutus untuk melakukan misi-Mu, guna menyinari kehidupan masyarakat yang penuh carut-marut. Kiranya sinar kami terus bercahaya, memancarkan kasih dan damai Kristus,
Sudilah untuk terus menolong kami. Ya Allah, amin. Mengalir dalam hatiku ceria dan damai kekal. Ku nyanyikan damai besar, anugerah kasih Allah. Damai, damai, kasih yang sungguh ajaib. Betapa besar kasih-Nya, anugerah kasih Allah. Di salib Yesus Tuhanku, ku dapatkan damai penuh, dan itulah dasar teguh, anugerah kasih Allah. Damai, damai, kasih yang sungguh ajaib. Betapa besar kasih-Nya, anugerah kasih Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pelayanan firman Allah, dan untuk itu mari kita teduh sejenak, menyiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Allah. Kita berdoa. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Jemaat, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya, nyanyilah, soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab pada minggu ini terambil dari kitab Markus pasal 10 ayat 17 sampai dengan 22. Orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia
dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang lain. Hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Jemaat dipersilakan duduk. Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, syukur kepada Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang senantiasa menyertai dan memberkati seluruh perjalanan kehidupan kita. Teristimewa dan secara khusus dalam ibadah hari Minggu ini, kita kembali merayakan hari ulang tahun yang ke-38 tahun usia pelayanan Persekutuan Teruna Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Kita bersyukur bahwa anak-anak teruna kita dididik, anak-anak teruna kita didampingi, anak-anak teruna kita dibina dalam kehidupan beriman mereka melalui para pelayan-pelayan Tuhan, para pelayan dan pengurus Pelkat Persekutuan Teruna. Anak-anak teruna GPIB boleh dilayani, boleh dibentuk dalam kehidupan beriman, bahkan dalam karakter kepribadian kehidupan mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam syukur itu maka kita akan mendengarkan apa yang firman Tuhan hendak sampaikan di hari Minggu ini di usia ke-38 tahun usia pelayanan Pelkat Persekutuan Teruna. Dan yang melandasi syukur kita pada saat ini adalah Injil Markus pasal 10 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Di bawah perikop orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Apa yang hendak diberitakan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara? Saya ingin mengajak kita untuk mengenal terlebih dahulu konteks dan situasi dalam Injil Markus pasal 10 ini. Secara khusus ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-22. Bapak, Ibu, dalam bacaan ini diceritakan bahwa Yesus meneruskan perjalanannya, dan dalam perjalanan itu dia berjumpa dengan seseorang. Lalu kemudian terjadi sebuah percakapan di mana sesungguhnya peristiwa ini terjadi tidak dijelaskan dalam Alkitab. Tetapi seorang sejarawan Yahudi yang bernama Yosefus menjelaskan peristiwa ini terjadi di mana. Peristiwa ini dijelaskan oleh
Josephus dalam bukunya The Wars of the Jews. Dia jelaskan bahwa ini terjadi di satu kota yang bernama Perea. Dan Perea ini, kota ini, kehidupan orang di kota Perea ini adalah satu kehidupan atau komunitas yang berada di daerah gurun pasir. Nah, ini penting Bapak Ibu, mengenal konteks dalam Alkitab, dalam bacaan. Mengapa? Karena ini nanti dia akan berhubungan dengan percakapan Yesus dengan seseorang yang kaya ini, dan berhubungan dengan sikap seseorang yang kaya. Saya kira perikop ini sebuah perikop yang sudah cukup kita kenal ya. Perikop yang cukup terkenal tentang orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Karena perikop ini bukan hanya ada di Injil Markus, tetapi juga ada di dalam Injil Matius pasal 19 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-26, juga terdapat di dalam Injil Lukas pasal 18 ayat 18 sampai dengan 27. Bagaimana situasi kota Perea? Nah, ini dia. Ini satu kota yang berada di daerah gurun pasir yang kasar. Artinya kehidupan di kota ini bukan sebuah kehidupan yang mudah untuk dijalani. Sekalipun di sana terdapat satu mata air. Di sekeliling mata air itulah tempat yang subur, di mana bertumbuh pohon anggur, zaitun, dan palem. Tetapi selebihnya daripada itu, kota itu adalah kota yang gersang, karena dia terletak di gurun pasir yang kasar. Nanti Bapak Ibu kita lihat apa hubungannya ini dengan bacaan Alkitab kita. Oke, mari kita masuk dalam bacaan firman Tuhan. Ayat 17 di sana dikatakan, pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya. Sampai di situ dulu. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini sikap seseorang yang mencari Yesus. Dapat diasumsikan dan diperkirakan bahwa ketika Yesus sedang menuju ataupun melewati wilayah Perea itu, orang kaya ini mendengar bahwa Yesus sedang lewat melalui kotanya. Lalu kemudian ia bergegas untuk bertemu dengan Yesus. Dikatakan di sana, seorang berlari-lari. Alkitab tidak mengatakan seseorang berjumpa dengan Yesus atau datang berjumpa dengan Yesus, tetapi di sana dikatakan ia berlari-lari mendapatkan Yesus. Itu berarti ada sesuatu hal yang penting. Mengapa ia harus berlari-lari mengejar Yesus? Mengapa ia harus berlari-lari untuk berjumpa dengan Yesus? Ada sesuatu hal yang mendesak yang mungkin akan ia sampaikan, dan benar dalam bacaan ini memang benar ada hal yang penting untuk dia tanyakan kepada Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, satu hal yang positif dalam bacaan ini, sekalipun di akhir bacaan ini kita tahu ada kesan negatif dari sikap orang ini, tetapi satu hal yang positif, dia sudah mendengar siapa itu Yesus. Dia sudah mendengar apa yang sudah Yesus lakukan, pengajaran-pengajarannya, mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus lakukan, sehingga hal itu menggerakkan dirinya untuk mencari Yesus, untuk berjumpa dengan Yesus. Ada satu keinginan besar untuk berjumpa dengan Yesus. Ini dia. Pertanyaannya dalam kehidupan kita sebagai orang beriman. Sebesar apa kerinduan kita juga untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus dalam kehidupan yang dianugerahkannya kepada kita. Sebesar apa keinginan kita untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus di tengah berbagai realitas kehidupan, di tengah berbagai pengajaran, di tengah berbagai
ajaran firman yang menjelaskan siapa sesungguhnya Yesus. Dan kita tahu bersama, kalau orang kaya tadi dia berjumpa dengan Yesus, dia hanya mendengar siapa itu Yesus. Dia hanya mendengar bagaimana pengajaran-pengajaran Yesus itu membuat banyak orang yang dicerahkan alur berfikirnya. Bagaimana banyak orang yang disembuhkan dan dipulihkan. Sehingga melekat di dalam diri Yesus sebuah sebutan yang ia katakan, guru yang baik. Bapak Ibu, dalam konteks kehidupan orang Yahudi tidak sembarang orang akan dipanggil dengan sebutan rabi. Kalau sudah disebutkan rabi atau guru, itu berarti diyakini orang itu berpengetahuan yang luas secara khusus dalam pengenalan dan pemahaman akan hukum Taurat. Dan orang ini memandang Yesus begitu luar biasa. Hari ini kita bukan hanya memandang Yesus sebagai seorang rabi yang luar biasa, sebagai guru yang luar biasa, bukan, tidak sebatas itu. Tetapi hari ini kita memandang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, sebagai Raja kita dalam kehidupan beriman kita. Karena ia sudah memberi dirinya untuk menyelamatkan kita. Ia sudah berkorban bagi kita semua. Oleh sebab itu seharusnya dan seidealnya kerinduan dan keinginan yang ada di dalam diri orang yang ingin berjumpa dengan Yesus ini, yang ia perlihatkan dengan sungguh-sungguh, dengan berlari-lari ingin berjumpa dengan Yesus, seharusnya keinginan dan kerinduan kita untuk berjumpa dengan Yesus jauh lebih besar daripada keinginan orang ini. Karena dia hanya tahu Yesus itu adalah rabi yang baik. Tetapi kita bukan hanya mengenal Yesus sebagai rabi yang baik, tetapi juga sebagai juru selamat Tuhan dan Raja kita. Tetapi sekali lagi persoalannya adalah sejauh mana dan sebesar apa kerinduan itu kita miliki. Pada realitasnya, ketika ibadah dilakukan secara streaming, apakah kita masih setia untuk mengikuti ibadah hari Minggu? Karena dalam ibadah itu kita berjumpa dengan Tuhan. Tuhan Yesus katakan 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, maka aku akan hadir di tengah-tengah mereka. Adakah kerinduan kita untuk ibadah? Dalam ibadah streaming di hari Minggu. Dalam minggu ini kita akan mulai dengan ibadah keluarga dan ibadah-ibadah pelayanan kategorial. Adakah kerinduan kita untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus dalam ibadah-ibadah itu? Ini jadi satu pertanyaan. Bapak Ibu, mari periksa. Sekarang ini orang bilang jejak digital itu bisa memperlihatkan setiap orang dan menunjukkan juga karakter hidupnya. Bayangkan kalau satu waktu ibadah keluarga di hari Rabu, saya tidak mau bilang ini terjadi atau tidak, saya cuma mau katakan kalau ini terjadi. Seandainya ini terjadi dan jangan sampai terjadi. Hari Rabu jam 7:30 ibadah keluarga. Betul ya, tim multimedia ya, 7:30 ya. Kita mulai ya. 7:30 ibadah keluarga. Itu berarti dia akan berlangsung kurang lebih sampai 8:30. Jam 8 muncul status, klek, makan malam di Mall Panakukang. Berarti tidak ibadah. Ini jadi pertanyaan buat kita semua. Hari Minggu sama. Jam 9 ibadah hari Minggu, jam 10, jam 11, jam 10 ada statusnya. Klek. Di pantai. Bapak Ibu, adakah kerinduan kita? Lalu dengan bangga gitu ya membuat status rekreasi hari Minggu di pantai jam 9:30. Ketika gereja atas nama Tuhan mengundang engkau untuk berjumpa dengan Tuhan, tetapi engkau abaikan undangan itu, masih adakah kerinduan engkau berjumpa dengan Tuhan? Bapak Ibu, catatan yang pertama, bangunlah
kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan. Bangunlah keinginan untuk bersekutu dengan Tuhan. Dan itu yang harusnya terlihat dan terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Berikutnya dalam bagian bacaan ini dikatakan ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Bapak Ibu, ini pertanyaan yang sangat baik sekali. Orang kaya ini, dia tidak hanya berpikir untuk kehidupannya hari ini, tetapi juga dia berpikir untuk kehidupan yang akan datang. Ini bagus sekali. Pengajaran yang kedua buat kita semua, bahwa kehidupan ini bukan hanya kehidupan yang kita jalani hari ini, tetapi kehidupan ini adalah kehidupan juga yang kita jalani hari ini menuju ke masa yang akan datang. Pernahkah pertanyaan ini muncul di dalam diri kita? Apakah nanti ketika Kristus datang kedua kali, kita akan masuk serta di dalam kerajaan Allah dan hidup kekal bersama Kristus? Maka kepada kita semua, mari, jangan hanya persiapkan kehidupan hari ini, tetapi juga persiapkanlah dalam iman percayamu kepada Kristus Yesus yang menjamin akan kehidupan yang kekal di masa yang akan datang. Pikirkanlah itu. Oleh sebab itu, bagaimana dan seperti apa sikap seseorang yang juga memikirkan akan kehidupan yang kekal bersama-sama Kristus di dalam kerajaan Allah, maka firman Tuhan ajarkan kepada kita. Kerjakan dan lakukanlah apa yang Tuhan perintahkan di dalam hidup. Dan apa yang Tuhan perintahkan, Tuhan katakan, lakukanlah. Firman Tuhan katakan, bukan mereka yang berseru Tuhan, Tuhan, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa-Ku di sorga. Apa kehendak Bapa di sorga? Ketika Yesus dimuliakan, Bapa pun mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Apa yang mau kita lakukan? Dengarkan semua ajaran Kristus dan lakukanlah itu di dalam kehidupan kita. Kalau firman oleh Kristus diajarkan kepada kita, sebagaimana Kristus yang senantiasa datang kepada Bapanya, berdoa dan beribadah kepada Bapanya, maka lakukanlah itu di dalam hidupmu. Kalau Kristus mengajarkan engkau untuk bersikap dengan penuh cinta kasih kepada sesamamu, maka lakukanlah itu, hiduplah di dalam kasih dengan mengasihi sesamamu. Kalau Kristus juga mengajarkan tentang pengampunan, maka lakukanlah itu di dalam hidupmu dengan mengampuni sesamamu yang mungkin berbuat keliru dan salah kepadamu. Jangan keraskan hatimu. Kadang-kadang orang karena egonya, karena merasa dia yang paling benar, paling hebat, paling tahu, lalu merasa tidak perlu memaafkan dia, tidak perlu mengasihi dia. Nah, ini dia. Tuhan Yesus katakan, ampunilah, maka Bapa-Ku yang di sorga akan mengampuni kamu. Tetapi barang siapa yang tidak mengampuni, maka Bapa-Ku juga tidak akan mengampuninya. Bapak Ibu, sekali lagi, baca Alkitab dan lakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan, apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Maka yakin dan percayalah masa depanmu terjamin di dalam Kristus. Kehidupan yang kekal, keselamatan itu menjadi bagian dalam hidupmu. Ada satu pengajaran di tengah berbagai ajaran-ajaran Kristus yang akan membawa kita ke dalam satu kehidupan yang kekal dalam iman percaya kepada Kristus Yesus. Dan ajaran itu yang Tuhan Yesus sampaikan kepada orang ini yang berjumpa dengan Tuhan Yesus di kota Perea. Apa isi ajarannya Bapak Ibu dan saudara-saudara? Mari kita lihat bacaan selanjutnya.
Ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-20 saya bacakan kembali. Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Bapak Ibu sampai di situ dulu. Kalau orang muda ini mengatakan, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku," orang kaya ini mengatakan demikian, maka Bapak Ibu dapat dipastikan dia adalah pelaku Taurat dan dia adalah seorang Yahudi. Karena apa yang Tuhan Yesus katakan, engkau tentu mengetahui segala perintah Allah, jangan membunuh, jangan berzina, dan seterusnya. Ini adalah ke-10 firman, bagian dari inti daripada hukum Taurat itu sendiri. Lalu dia katakan, sejak dari muda aku sudah lakukan itu. Ini menarik. Orang ini orang yang setia melakukan Taurat. Tapi yang lebih menarik lagi jawaban Tuhan Yesus di ayat 21. Mari perhatikan sama-sama. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya. Sampai di situ dulu Bapak Ibu ya, saya ingin jelaskan dulu di sini. Coba perhatikan kalimat yang mengatakan tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Bapak Ibu, saya mau katakan begini, berdasarkan firman Tuhan ini, berdasarkan kebenaran yang suci dan kudus ini, kalau engkau melakukan perintah dan firman Tuhan, maka itu juga yang akan terjadi dengan dirimu. Orang itu melakukan Taurat dan firman mengatakan respon Tuhan Yesus. Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Kalau engkau ingin dikasihi oleh Tuhan Yesus dalam seluruh hidupmu, sekali lagi, lakukan perintah firman Tuhan. Maka hal yang sama terjadi, bahwa Yesus akan memandangmu dan menaruh kasih kepadamu. Banyak kita yang tentunya ingin dikasih oleh Tuhan, ingin dicintai oleh Tuhan. Dan hari ini firman Tuhan mau mengatakan, kalau engkau ingin dicintai dan dikasih oleh Tuhan, hiduplah di dalam firman-Nya. Sama dengan orang ini. Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Oh, itu sesuatu yang luar biasa. Kita sering berdoa, Tuhan kasihani kami. Tuhan cintai keluarga saya. Tuhan kasihani kami. Sekali lagi, Tuhan akan mengasihi engkau kalau engkau melakukan firman-Nya. Tetapi kalau hidupmu engkau jauh dari firman dan tidak pernah mau melakukan, bahkan membaca, merenungkan, mendengarkan akan firman Tuhan, bagaimana Tuhan akan mengasihimu? Sementara engkau juga tidak mengasihi Tuhan Allahmu. Bapa di sorga katakan, dengarkanlah Dia. Dan Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk mendengarkan firman. Apa jawaban Tuhan Yesus? Mari lihat. Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ayat 22 mari perhatikan. Mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih. Sebab apa tertulis di sana? Banyak hartanya. Bapak Ibu, ini dia. Orang ini sedih. Alkitab tidak mengatakan lalu dia bersuka cita. Dia pulang dan menjual segala sesuatu miliknya dan membagikan kepada orang miskin. Alkitab tidak mencatat itu. Tapi Alkitab mencatat dia sedih. Lalu dia pulang. Hal itulah yang membuat Tuhan Yesus dalam ayat 23. Sekalipun bacaan kita hari ini hanya sampai ayat 22, saya ingin tambahkan sampai ayat 23. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu, di awal tadi saya sudah jelaskan. Kota Perea ini adalah satu kota yang terletak di gurun pasir yang kasar.
Satu-satunya penopang kota itu hanyalah tumbuh-tumbuhan pohon zaitun, anggur, dan palem. Oleh karena ada satu titik mata air di sana. Yang mau dikatakan di sini adalah kota Perea secara ekonomi ini adalah kota yang miskin. Oleh sebab itu Tuhan Yesus bicara tentang orang-orang miskin di sini. Jualah dan berikanlah kepada orang-orang miskin. Jadi kalau ada orang kaya di kota itu, maka kekayaannya itu ia dapatkan bukan dengan hal yang mudah. Dia berjuang untuk menjadi kaya. Dan ketika ia kaya, maka ia akan menjaga dengan sebaik-baiknya apa yang ia miliki. Hartanya akan ia jaga. Tidak gampang ia akan mau membagikan kepada orang lain. Itu sebabnya sikapnya ketika Tuhan Yesus katakan jual apa yang kau miliki, berat buat dia, karena buat dia ini bukan hal yang gampang saya dapatkan kekayaan ini. Butuh perjuangan sehingga saya dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga saya. Ini satu hal yang sulit untuk menjadi orang yang kaya. Sehingga tidak mudah bagi dia melepaskan harta itu dari dirinya. Karena ia hidup dalam satu kota di tengah padang gurun pasir. Jadi kalau ada orang kaya di sana, sekali lagi dia kaya dengan usaha yang keras. Oleh sebab itu dia sangat mencintai apa yang ia miliki. Dan cinta kepada hartanya itu yang membuat ia sedih untuk melepaskan harta itu dan membagikan kepada orang-orang miskin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya percaya banyak kita yang diberkati. Di tengah berbagai usaha, pekerjaan, dan pelayanan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, Tuhan memberkati kita dan mencukupkan kita. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita, jangan engkau mencintai hartamu melebihi engkau mencintai Tuhan Allahmu. Tidak salah untuk menjadi orang yang kaya. Tidak salah untuk menjadi orang yang berkepenuhan dalam segala kebutuhan. Yang salah adalah ketika engkau mengutamakan hartamu di atas mengutamakan Tuhan Allahmu. Orang kaya ini tidak salah dia kaya. Tetapi yang salah adalah ketika ia lebih mencintai hartanya daripada melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidupnya. Oleh sebab itu pengajarannya buat kita yang terakhir. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, segala sesuatu yang kau miliki hari ini itu adalah berkat yang berasal dari Tuhan. Tetapi satu hal yang pasti, letakkanlah cinta kasihmu kepada Tuhan melebihi segala sesuatu yang kau miliki hari ini. Dengan demikian itu akan dimampukan kepada dirimu untuk mengerjakan dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam seluruh jalan hidup. Firman Tuhan menjelaskan dan mengajarkan apa yang engkau ikat di dunia terikat di sorga. Apa yang engkau lepas di dunia terlepas di sorga. Ketika engkau mengikat hatimu dengan mengutamakan Tuhan di dalam hidupmu, maka itu akan terikat di sorga. Engkau mengutamakan Tuhan Allahmu. Tetapi ketika engkau melepaskan ikatan itu dari Tuhan Allahmu dan lebih mengikat akan apa yang engkau miliki di dalam dunia ini, maka itu juga akan terlepas di sorga. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, firman Tuhan ini sekali lagi mau mengajarkan kepada kita. Cintailah dan kasihilah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu melebihi apapun yang engkau miliki di dalam dunia ini. Maka Tuhan Allahmu akan sepenuhnya menjamin akan masa depanmu, akan seluruh kehidupanmu bersama dengan keluargamu di tengah berbagai tugas dan tanggung jawab. Kepada anak-anak teruna, firman Tuhan mau mengajarkan kepada saudara-saudara. Yang pertama, carilah Tuhan. Berlari-larilah dengan sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dengan sungguh-sungguh senantiasa beribadah kepada Tuhan. Yang kedua, lakukanlah apa yang Tuhan Yesus perintahkan kepadamu, maka masa depanmu akan dijaminnya. Yang ketiga, utamakanlah Tuhan
di atas segala hal apa yang Engkau miliki hari ini. Karena sekali lagi, dengan mengutamakan Tuhan, maka Tuhan pun akan mengutamakan seluruh perjalanan hidup kita di dalam tuntunan, kuasa, dan kasih-Nya. Selamat ulang tahun buat Persekutuan Teruna. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Gita Bakti nomor 68. Haruslah Yesus sepenuhnya hidup di dalam diriku, dalam kata dan tindakan, waktu tidur atau jaga, Yesus hidup dalamku. Ku harus hidup sepenuhnya di dalam Yesus Tuhanku, dalam kasih kebenaran, pengampunan, kekudusan, dalam Yesus hidupku. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri dan bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan-Mu. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita bersahati dalam syafaat kita. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur atas firman di usia 38 tahun, usia pelayanan Persekutuan Teruna. Kami diberkati dalam kebenaran firman yang hendak mengajarkan, mengutamakan Tuhan Yesus di atas segala-gala yang kami miliki hari ini. Dalam tuntunan kuasa Roh-Mu yang kudus, biarlah dari anak-anak teruna kami ini, mereka boleh belajar untuk mengutamakan Tuhan Yesus dalam kehidupan mereka, mengatasi segala sesuatu di dalam hidup mereka. Tuhan Yesus menjadi hal yang utama dan yang pertama dalam seluruh jalan hidup mereka. Biarlah itu juga boleh terlihat dalam sikap hidup mereka yang senantiasa datang berdoa dan beribadah, mendengarkan firman dan melakukan firman. Tuhan, tolong bentuk hati anak-anak kami, agar mereka menjadi anak-anak yang senantiasa mengutamakan Tuhan dalam hidup mereka. Demikian juga ya Tuhan, semua jemaat-Mu yang boleh mendengarkan akan firman ini, berkati mereka semua Tuhan. Dan biarlah semua mereka hidup dalam firman-Mu. Semua mereka senantiasa rindu untuk berjumpa dan beribadah kepada-Mu. Jauhkan kami dari segala godaan dan cobaan untuk hidup jauh dari Tuhan. Godaan dan cobaan untuk tidak datang beribadah kepada Tuhan. Jauhkan kami dari keinginan untuk menomorduakan Tuhan.
Biarlah senantiasa kami menjadi pribadi-pribadi umat Tuhan, jemaat Tuhan, keluarga-keluarga Kristiani yang mengutamakan Tuhan dalam hidup ini. Bapa di dalam sorga, hamba bersyukur atas firman-Mu. Oleh kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, biarlah firman ini diteguhkan dalam hati dan pikiran kami. Dan masing-masing kami mengerjakan dan melakukannya dengan sukacita. Kami bersyukur juga untuk usia 38 tahun ini, mari Tuhan terus berkati persekutuan teruna. Baik lingkup sinodal, mupel, jemaat, sektoral bagian jemaat, pos-pos pelayanan, bersama dengan jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan, mari berkati Tuhan. Dalam gerak langkah pelayanan gereja-Mu secara khusus GPIB, Jemaat Bahtera Kasih Kota Makassar ini Tuhan memberkati. Sekalipun pada saat ini sebagai jemaat, sebagai keluarga, sebagai pribadi, kami hadir dan kami berjalan di tengah badai pandemik ini. Tetapi kami percaya, kami tidak berjalan sendiri. Kami berjalan bersama dengan Tuhan dalam tuntunan kuasa Tuhan yang akan membawa kami ke hari esok, ke masa depan yang penuh dengan keselamatan, sukacita, dan damai sejahtera. Kalaupun saat ini ada jemaat-Mu yang berada dalam keadaan lemah tubuh, sakit, termasuk di dalamnya mereka yang terpapar oleh virus corona ini Tuhan. Dari dalam gereja ini kami bersehati dan mendoakan mereka semua. Kami mohonkan dengan rendah hati kepada-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan Engkau sembuhkan dan pulihkan Ibu Ana Sairtian, Ibu Loisa Tamandatu, Oma Mari Lengkong, Oma Lince Laude Esa, Ibu Agustina Rumpone, Ibu Betty Ferdinandus, Ibu Mari Bermuli Denga, Bapak Saul Titir Lolobi, Bapak Sukardi Paimin, Oma Magdalena Surbakti, Bapak Yohanes Rambung, Ibu Esto Dama, Bapak Teddy Lundrang, Bapak Yohanes Panusunan Siregar, Ibu Marce Kawihing, Ibu Adelin Teuh, Evan Dame, Yosua Latuperisa, Ibu Rugaya Ranti, Oma Mari Paat, Ibu Susilet Lora, Bapak Jerry Jackson Dale, Nona Elizabeth Mas Paitela, Ibu Ruth Palilingan, Bapak Yusuf Lesawengen, Ibu Tabita Tenine, Bapak Ari Bermuli, Ibu Linda Bermuli, Onibala, Oma Onibala, Bapak Rahidin Padaga, Ibu Sri Padaga, Ibu Rini Rahayu Padaga, Ibu Iren Wayong, Ibu Sri Politon, Bapak Tajudin Tau, Oma Els Polii, Oma Maria Kelbulan, Ibu Supantari Musa, Bapak Reynus Mona, Oma Clavert Muskita, Ibu Ida Mangiwa, Bapak Jonas Arnoldus, Oma Emma Pesik, Bapak Edi Karambe, Ibu Marni Karambe, Bapak Musa Notanubun, Bapak Admin Katili, Ibu Takali Hade, Ibu Irma Frisart, Ibu Joyce Karatong, Bapak Robert Karatong. Dalam nama Tuhan Yesus, kami umat-Mu bersehati saat ini, memohon dengan rendah hati. Bapa Sorgawi, sembuhkan dan pulihkan mereka. Nyatakanlah kuasa dan kehendak-Mu. Ringankanlah seluruh segala sakit penyakit yang ada dalam tubuh mereka. Dan kami percaya serta bersyukur karena kami meyakini mereka akan dilepaskan, dibebaskan, diringankan, disembuhkan, dan dipulihkan oleh kuasa Tuhan. Demikian juga mereka yang memiliki pergumulan dan persoalan dalam kehidupan mereka, mereka yang memiliki beban-beban berat dalam hidup mereka, mari Tuhan ringankan, berikan jalan keluar. Bahkan hiburkanlah mereka yang sedang berduka. Bahkan Tuhan pakai kami anak-anak-Mu, agar melalui hidup kami boleh meringankan beban-beban sesama kami. Melalui hidup kami boleh menjadi berkat-berkat bagi sesama kami. Melalui hidup kami ada banyak orang yang bersuka cita. Karena kasih Tuhan mereka boleh rasakan. Karena cinta kasih Tuhan boleh nyata dan hadir di tengah kehidupan mereka. Pakai kami semua jemaat-Mu ya Tuhan, utus kami. Agar melalui tangan yang sudah Tuhan berkati ini, kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Syukur kami kepadamu ya Allah. Saat ini juga hamba berdoa untuk
seluruh gerak langkah pelayanan gerejamu yang akan berlangsung dalam minggu ini, dalam ibadah-ibadah rutin, kegiatan-kegiatan pelayanan rutin, Tuhan berkati. Kami mau melakukan semua itu sebagai tanda syukur kami. Kami mau datang beribadah, kami mau melayani untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau semakin besar dalam kehidupan kami. Dan sungguh, biarlah kami semakin kecil dalam kehidupan ini. Bapa di dalam sorga, hamba berdoa untuk setiap keluarga, suami, istri, orang tua, anak-anak, opa, oma, anak, cucu, saudara bersaudara. Tuhan berkati semua jemaat-Mu dari sektor 1 sampai sektor 12, bahkan semua mereka yang mengikuti ibadah ini dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati mereka. Jaga pelihara mereka semua Tuhan. Karena sungguh Tuhan, hanya kepada-Mu kami mau melekatkan dan menyerahkan seluruh hidup kami. Hanya kepada kuasa-Mu kami tunduk dan taat akan setiap perintah-Mu. Berkati setiap kami Tuhan. Kalau ada di antara kami yang sedang merencanakan untuk melakukan perjalanan keluar kota, mari Tuhan sertai. Kalau ada di antara kami yang sedang berencana untuk membangun kehidupan rumah tangga, sedang berencana untuk membangun karir kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, mari Tuhan campur tangan-Mu itu yang kami mohonkan. Karena dalam campur tangan-Mu kami yakin hari esok dan masa depan kami akan menuai kebaikan, kesuksesan dan keberhasilan menjadi bagian dalam hidup kami. Tuhan berkati gereja ini Tuhan. Tuhan berkati setiap pribadi. Bahkan para penatua dan diaken, unit-unit misioner, pegawai kantor majelis jemaat, semua Tuhan, security, cleaning service, koster, bersama dengan mereka yang memberi diri dalam pelayanan di ibadah minggu ini, para penatua dan diaken dari sektor pelayanan 6, organis, pemandu lagu, tim multimedia, tim satgas adaptasi kebiasaan baru, Bapa Sorgawi, semua mereka hamba serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, dan di dalam tangan kasih-Mu hamba percaya yang terbaik akan mereka tuai dalam pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat-Mu dalam hidup kami, makanan, minuman, pakaian, kekuatan, kesehatan, usia yang Tuhan tambahkan dari waktu ke waktu secara khusus dalam minggu ini. Mereka yang berulang tahun, kami bersyukur Tuhan untuk semua kebaikan dan kasih-Mu. Dan dalam syukur itulah maka kami belajar untuk mempersembahkan hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam syukur materi yang Tuhan sudah berkati, kami belajar untuk memberikan persembahan syukur dan persepuluhan kami melalui gereja-Mu ini ya Tuhan. Dan biarlah di atas semua itu kami mau kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati setiap keluarga Tuhan. Cukup-cukupkanlah kebutuhan hidup mereka, cukup-cukupkanlah berkat dan kasih karunia-Mu dalam seluruh jalan hidup mereka. Jangan biarkan di antara mereka ada yang kelaparan, ada yang kekurangan Tuhan. Kalaupun realitas itu Engkau izinkan terjadi, pakai kami Tuhan, agar kami boleh saling menopang satu dengan yang lainnya, saling mencukupkan satu dengan yang lainnya. Dan di atas semua itu, nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Bapa Sorgawi, kami berdoa secara khusus bagi Mupel Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara dalam koordinasi pelayanan, juga dalam rencana untuk mengantarkan bantuan tahap kedua GPIB Peduli Kasih ke wilayah Mamuju dan sekitarnya yang akan esok hari akan melakukan perjalanan. Tuhan berkati Tuhan dalam seluruh rencana ini, agar gereja-Mu GPIB boleh menjadi berkat di tengah-tengah kesusahan, kesulitan yang dihadapi oleh sesama kami manusia. Dan sekali lagi Tuhan, kalau itu kami mau lakukan, bukan karena hebat dan gagah kami, tetapi kami mau lakukan karena Tuhan terlebih dahulu telah mengasihi kami dan memberkati gereja-Mu ini, sehingga kami dimampukan menjadi berkat bagi sesama kami manusia. Dan kami mau kembalikan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkatilah bangsa dan negara ini ya Tuhan, pemerintahan yang dari tingkat pusat sampai pelosok negeri, Bapak Presiden, Wakil Presiden,
bersama dengan para menteri, badan eksekutif, legislatif, para kepala daerah. Tuhan berkati, berikan kekuatan, kesehatan, hikmat Tuhan bersama dengan mereka, membuahkan keputusan-keputusan yang mendatangkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Syukur kami kepadamu ya Allah, Engkau juga memberkati TNI dan Kepolisian Republik Indonesia, bahkan satuan-satuan pengamanan yang sampai di tingkat yang terkecil. Tuhan memberkati mereka semua, Tuhan bersama dengan keluarga mereka. Terima kasih Bapa. Syukur kami kepadamu ya Allah, ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam syukur hari ulang tahun ke-38 pelayanan kategorial Persekutuan Teruna, maka mereka akan bersyukur dengan diwakili oleh anak teruna Agreta Silolunrang yang akan memberikan persembahan pujian untuk kemuliaan nama Tuhan. Dipersilakan. Selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu.
dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita untuk menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita bersyukur atas kasih dan anugerah Tuhan. Pada Tuhan karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkan-Nya kepada kita. Kasih setia-Nya ditunjukkan dari generasi ke generasi berikutnya. Firman Tuhan dalam nas Alkitab 1 Tawarik 29 ayat 17a yang menyatakan, Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu. Ku berikan dari hatiku, terimalah. Ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku. Kiranya berkenan di hadirat-Mu.
pada ayatnya yang kedua. Ajarlah aku ya Tuhanku, menjadi alat di tangan-Mu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku turut maksud-Mu. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Tuhan Yesus, terima kasih karena kasih-Mu kami telah diselamatkan. Terima kasih untuk setiap orang yang Engkau berikan untuk kerendahan hati dan tulus telah mengasihi kami. Terimalah ungkapan syukur kami. Pakailah hidup kami menjadi saluran berkat bagi sesama dan selalu memancarkan kasih-Mu bagi orang di sekitar kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Warta Jemaat Minggu 31 Januari 2021. Mohon perhatian seluruh jemaat untuk warta jemaat yang mengingatkan akan panggilan pengutusan dan pelayanan gereja sepekan mendatang. Pertama, bidang teologi. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Batra Kasih mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Pendeta Roberto J.M. Wagai, pelayan liturgi, diaken dan penatua GPIB Jemaat Batra Kasih di sektor pelayanan 6. Organis Ibu Sabrina Tarigan, pemandu lagu Ibu Yeni Somakil, Saudara Ezar Watilete. Persembahan pujian Agreta Silo Lunrang, produksi siaran tim multimedia. Satuan Tugas Taktis Adaptasi Kebiasaan Baru Satgas atau dalam kurung AKB. Atas pelayanannya pada hari ini dan jam ini, Tuhan memberkati. Ibadah keluarga via online. Hari tanggal Rabu 3 Februari 2021, waktu pukul 19.30 sampai dengan selesai. Pelayan firman Pendeta Dina Lambe Payembonan. Pelayan liturgi Diaken Tiarni Watilete dan Diaken Deni Deki Rumiap. Organis Saudari Hermina Tondomala. Pemandu lagu Ibu Marla Mekeleu. Tempat gedung gereja GPIB Batra Kasih. Untuk itu dimohon kehadiran anggota jemaat secara virtual pada ibadah tersebut. Ibadah Pelkat PKB via online. Ibadah Pelkat PKB GPIB Jemaat Batra Kasih akan dilaksanakan pada hari tanggal Jumat 5 Februari 2021, waktu pukul 19.30 sampai dengan selesai. Pelayan firman Pendeta Roberto J.M. Wagai, pemandu lagu Bapak Hendrik Watilete, organis Bapak Garnet Soekarno. Untuk itu dimohon kehadiran anggota Pelkat PKB secara virtual pada ibadah tersebut. Kedua, bidang pembangunan ekonomi gereja. Ucapan terima kasih telah diterima bantuan berupa pasta gigi dan popok bayi untuk korban bencana gempa di Sulawesi Barat dari keluarga A Pamo, sektor pelayanan 9. Air mineral gelas 5 dos dan susu kental manis 1 dos untuk korban bencana gempa di Sulawesi Barat dari keluarga Tatiwakeng, sektor pelayanan 2. Popok bayi 3 dos untuk korban bencana gempa di Sulawesi Barat
dari keluarga NN Sektor Pelayanan 4. Popok bayi untuk korban bencana gempa di Sulawesi Barat dari Pendeta Roberto J. Moge, Sektor Pelayanan 5. Dana melalui rekening Krisis Center BP Mupol Sulsel Barat untuk korban bencana gempa di Sulawesi Barat dari keluarga Nahumuri, Sektor Pelayanan 10. Dana melalui rekening Krisis Center BP Mupol Sulsel Barat untuk korban bencana gempa di Sulawesi Barat dari NN Sektor Pelayanan 10. Dana melalui rekening Krisis Center BP Mupol Sulsel Barat untuk korban bencana gempa di Sulawesi Barat dan banjir di Banjarmasin, Kalimantan Selatan dari Bapak Fairuza Dinansyar. Atas dukungan dan bantuannya diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ketiga, bidang Inforkom dan Litbang. Berita duka, telah meninggal dunia pada hari tanggal Rabu 27 Januari 2021 pukul 16.30 WITA di Rumah Sakit Stella Maris, Bapak Christian Kotrir, usia 67 tahun. Majelis dan warga jemaat GPIB Jemaat Terbatas Kasih menyatakan turut berduka cita yang mendalam. Tuhan Yesus sumber penghiburan memberi kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Majelis Jemaat GPIB Batra Kasih Makassar menyampaikan terima kasih atas setiap bentuk bantuan yang diberikan Bapak Ibu Saudara-saudari untuk menunjang kegiatan pelayanan di jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Makassar, 30 Januari 2021, Pelaksana Harian Majelis Jemaat, Penatua Hendrik A. Sarompait, Ketua 5, Penatua Albertina Mual, Sekretaris. Jemaat yang dikasihi Tuhan, beserta kakak layan dan adik layan yang beribadah dari rumah, kita akan mendengarkan pesan HUT oleh Dewan Teruna ke-38 Pelkat PT GPIB. Shalom, tahukah kita bahwa tema yang diusung untuk merayakan HUT ke-38 Pelkat PT adalah Teruna yang Misioner. Apa sih Teruna yang Misioner itu? Teruna yang Misioner adalah teruna yang telah mengalami kasih Allah, sehingga terdorong untuk membagikan kasih tersebut kepada orang-orang di sekitarnya yang tidak mengenal Allah. Sebagai pewaris masa depan gereja dan bangsa, Sobat Teruna siap dibidikan untuk melakukan aksi nyata dimanapun kalian berada. Di rumah, sekolah, di gereja, bahkan masyarakat luas. Ya, betul sekali. Teruna GPIB tidak bisa berdiam diri saja, melainkan harus terlibat aktif dalam melakukan misi Allah. Ingat loh, kita tidak dipersiapkan untuk membubuhkan love, like, retweet pada perbuatan baik orang lain di sosial media. Tidak juga menjadi orang yang berpura-pura baik demi kepentingan konten dalam dunia maya. Tetapi kita semua dipersiapkan untuk menjadi teruna dengan misi konkret, menyampaikan kabar baik kepada mereka yang belum mengenal Kristus dalam kehidupan nyata. Selama 38 tahun, Allah begitu luar biasa. Ia menyertai perjalanan iman Teruna GPIB. Ia memberi sukacita dalam jiwa, memberi berkat surgawi yang melimpah, bahkan berbicara kepada hati nurani teruna. Tangan Allah yang tak terlihat
memeluk teruna di kala mereka sedang dalam kegalauan. Adalah sebuah kegagalan kita bersama ketika masih banyak teruna yang terjebak dalam kilau palsu berita kebaikan yang dibungkus oleh kepentingan viewers, para selebgram, selegram, dan YouTuber. Mari siapkan teruna kita untuk melakukan tugas panggilan gereja, yaitu kesaksian iman. Kita persiapkan teruna GPIB melakukan kebaikan bukan untuk mendapatkan pujian dan kepentingan viewer, melainkan karena Allah yang telah lebih dahulu mengasihi kita, bahkan rela mati di kayu salib demi menebus dosa umat manusia. Rangkaian HUT ke-38 Pelkat PT tahun ini dikemas untuk mendorong para teruna yang sudah mengalami kasih karunia Allah untuk melanjutkan kasih tersebut dengan membagikannya kepada orang-orang di sekitar. Dengan demikian, mereka bercahaya dan orang yang melihat perbuatan baik mereka memuliakan Bapa yang di sorga. Kegiatan yang kita lakukan dalam Pesta Aneka Kreasi Teruna tahun ini diisi dengan kegiatan yang dinamakan Glowing and Growing. Teruna yang glowing dan growing adalah kegiatan berbagi kasih kepada remaja-remaja yang putus sekolah karena orang tuanya terkena dampak rasionalisasi akibat pandemi COVID-19. Dan juga kepada remaja-remaja yang minim fasilitas pembelajaran jarak jauh. Kemudian teruna juga diminta menyuarakan kebaikan di media sosial, mengajak seluruh remaja melakukan kebaikan karena Allah telah mengasihi mereka. Kegiatan lainnya adalah melodi mercusuar yang dilakukan bersama-sama dengan teman-teman interfaith dengan melakukan aksi sosial memancarkan cahaya ke seluruh penjuru negeri layaknya sebuah mercusuar. Akhirnya, Dewan Persekutuan Teruna mengucapkan terima kasih karena pelayan-pelayan teruna telah menjadi mitra pelayanan yang berharga sepanjang tahun kemarin. Tahun yang penuh dengan pergumulan, tahun di mana kita berpegangan erat dan saling menguatkan, tahun di mana kita berkreasi di dalam keterbatasan, menari di dalam badai, tahun di mana rahmat Tuhan ada untuk kita. Mari kita rayakan hari ulang tahun ini dengan luapan kegembiraan karena kita sungguh merasakan pemeliharaan Tuhan. Mari kita mengajarkan kepada teruna kita untuk melakukan kebaikan yang bermakna kekal. Sekali lagi, mengajarkan kepada mereka melakukan kebaikan di dunia nyata, bukan di dunia maya. Biarlah segala hormat dan kemuliaan hanya untuk Tuhan Yesus Kristus, Sang Pemilik pelayanan. Ya, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, untuk merespon pesan ulang tahun tadi, kami mengundang jemaat yang berada di rumah dan di tempat ini untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan Mars Pelkat PT GPIB dengan bersemangat tanpa ragu-ragu. Bersemangat tanpa ragu-ragu, kami teruna GPIB berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, teruna satu adanya, terus maju dan
ingkarkan diri sedari dini, wahai teruna GPIB. Sungsung masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati. Teruna harapan negeri. Jemaat, dengarkanlah amanat pengutusan, pergilah beritakanlah tentang kasih Allah yang sejati. Beritakanlah bahwa Dia hadir dalam dunia nyata maupun dunia digital. Kasih-Nya memampukan kita untuk hadir bagi sesama yang hidup dalam keterbatasan. Kasih-Nya memampukan kita membuang segala keegoisan diri dan melayakkan kita menerima hidup yang kekal. Pergilah, sinarilah kesuraman dunia yang menyesatkan. Ingatlah, Tuhan akan selalu menyertai dan menolong kita semua. Yesus inginkan dirimu bersinar terang, agar seluruh dunia memujinya. Bawa cahayanya di tiap langkahmu, agar terangnya makin jauh tersebar di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu. Ingatlah, Kristus minta darimu, pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Yesus inginkan kau menjadi saksi-Nya bagi semua orang yang berdosa. Jadikan firman-Nya pelita bagimu, agar hidupmu jadi saksi teguh di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu. Ingatlah, Kristus minta darimu, pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Jemaat, angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Allah Bapa Sorgawi. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.